Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi. Pagi, Pagi, Pak. Bapak. Kembali lagi ketemu dengan saya di sini. Fauzan mau menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam di Indonesia. Namun sebelum itu silahkan yang mic-nya belum dimatikan, silahkan dimatikan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Untuk berdoa, silahkan dipimpin ketua kelas. Silahkan Torik, silahkan dipimpin berdoa. Ya, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa wa bil sidqi ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran. Namun sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anakku mendengar penjelasan dari guru, diharapkan dapat mengingat jalur penyebaran Islam yang ada di Indonesia secara runut. Nah, peserta didik diharapkan dapat memahami penyebaran Islam di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, para siswa setelah menyimak materi peserta didik dapat memahami kewajiban berdakwah dengan cara yang santun untuk setiap muslim dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengingat alur penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita langsung masuk pada materi. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Seperti apa gambaran masyarakat Indonesia sebelum Islam? Setidaknya kita akan mengkaji atau kita akan mempelajari 5 hal dalam kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam ini. Yang pertama adalah kondisi sosial dan budaya. Terus kondisi agama dan kepercayaan, kondisi perekonomian, kondisi sosial politik, kondisi suku dan bangsa sebelum Islam datang ke Indonesia. Mohon untuk yang belum mematikan mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mempelajari kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia. Jadi sejak dahulu bangsa Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa dengan kekhasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Keanekaragaman dan kekayaan itu menjadi satu bangsa Indonesia. Tentu orang Jawa, ada yang dari Jawa di sini? Siapa yang dari Jawa? Orang Jawa dengan orang Madura memiliki adat istiadat serta bahasa yang berbeda. Ini saya orang Jawa sekaligus orang Madura. Iya, saya orang Jawa tapi suku Madura, kira-kira begitu. Jadi ada yang orang Jawa asli, saya tidak bisa bahasa Jawa soalnya. Jadi orang Jawa tapi pakai bahasa Madura. Ini sebuah keanekaragaman, sebuah kekayaan untuk bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan. Ini kondisi sosial budaya kita begitu. Yang kedua adalah kondisi agama atau kepercayaan. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia itu
sudah menganut agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha yang sampai saat ini masih eksis di Indonesia. Terus ada lagi kepercayaan animisme, dinamisme, percaya terhadap roh. Masih ada yang percaya terhadap roh, anak-anak? Percaya kepada roh, bahwa ada pohon-pohon yang didiami begitu, didiami oleh hantu, didiami oleh beberapa roh yang dipercaya. Itu adalah kondisi agama dan kepercayaan masyarakat kita dulu. Ketika Islam datang, Islam tidak langsung mengubah itu. Kemudian Islam menyebarkan, tersebar di seluruh Indonesia, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang dipercaya begitu. Yang ketiga yang harus kita ketahui adalah kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah sejak dahulu kala penduduk Indonesia itu memiliki peta pencaharian yang beragam. Yang wilayah pegunungan atau wilayah di daerah pedalaman begitu, itu melakukan mata pencaharian dengan bercocok tanam. Di wilayah perkotaan atau dekat-dekat dengan pasar adalah dengan berdagang. Ada yang berternak. Di rumah ada yang berdagang? Bapak ibunya mungkin dari para siswa-siswi ada yang berdagang? Ayah saya, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang bercocok tanam? Ada yang bercocok tanam? Ada. Bapak saya bercocok tanam, Pak. Wah, punya sawah yang luas, jadi juragan tanah begitu. Yang di wilayah pesisir pantai, mata pencahariannya adalah dengan menjadi nelayan. Di sini ada yang dekat pesisir pantai? Tidak ada ya? Tidak. Gunung, Pak. Di wilayah pesisir pantai adalah dengan bercocok tanam dengan menjadi nelayan, mencari ikan, kemudian dijual ke para pedagang-pedagang yang ada di pasar. Kemudian adalah kondisi sosial dan politik. Nah, ini sebelum Islam datang, sudah sejak abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya itu mengalami masa kejayaan. Mengalami masa kejayaan, dan Sriwijaya itu adalah sebuah kerajaan maritim yang kerajaannya berada di pinggir laut. Maka sebagai sebuah pelabuhan, pusat perdagangan dan kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh orang-orang Persia, Arab, Tiongkok. Namun pada menjelang abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Dan yang selanjutnya adalah kondisi suku dan bangsa. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kondisi bangsa kita sudah dari dulu, sejak nenek moyang kita dari Sabang sampai Merauke, memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Memiliki kekayaan budaya, bahasa yang bahkan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Hal ini harus kita jaga, kita rawat begitu. Disebut sebagai halakoh. Halakoh itu adalah menjadi satu cikal bakal pendidikan pesantren. Jadi santri datang kepada guru, ada seseorang yang anggap saja orang awam, tidak tahu dan ingin belajar agama, datang ke kiai, ke ustadz, para masyayikh begitu, datang untuk belajar, dan mungkin mereka menetap di situ, memungkinkan mereka untuk menetap, membangun bilik-bilik yang sangat sederhana begitu, kemudian menetap di sana dalam waktu yang cukup lama, dan akhirnya hal ini berkembang terus menerus sampai sekarang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren. Model pendidikan ini adalah ciri khas dari pesantren. Pesantrinya menetap di satu kawasan yang dipimpin oleh satu orang yang disebut oleh kiai.
Nah, ini adalah halakoh namanya. Lewat pendidikan ini, kemudian para santri ini setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, pulang ke alamatnya masing-masing, mereka kembali menyebarkan agama Islam, mengajarkan agama Islam di tempat mereka masing-masing. Hal ini sangat efektif untuk penyebaran agama Islam pada waktu itu. Dan bahkan sampai saat ini. Misalnya, yang keempat adalah seni budaya. Seni dan budaya. Melewati hal ini banyak sekali kita jumpai misalnya tokoh-tokoh pewayangan saat ini. Sujiwo Tejo dan sebagainya. Ini dulu dilakukan oleh Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Tolong yang mic-nya masih belum dimatikan terlebih dahulu. Ini pewayangan ini, sebagian besar cerita wayang dulu masih dipetik dari cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana. Namun oleh Sunan-Sunan, oleh Wali Songo, kemudian cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan-pahlawan Islam, pendidikan Islam, unsur-unsur falsafah Islam. Misalnya Jamus Kalimusodo, misalnya itu contohnya. Wahyu Tohjali, Wahyu Purbaningrat. Ada yang tahu lagu-lagu ini anak-anak? Nggak tahu. Oh, tidak tahu ya. Nanti bisa lihat di YouTube misalnya misalnya cerita-cerita Jamus Kalimusodo ini anak-anak bisa lihat di YouTube. Di sana banyak bertebaran seni yang disebarkan oleh Sunan Kalijogo. Selanjutnya dari sisi tasawuf. Tahu apa arti tasawuf? Tidak ada ya. Tasawuf itu adalah mengajarkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di mana para orang yang ahli tasawuf disebutnya sufi. Sebelum orang mengenal Islam, orang Indonesia sebelum mengenal Islam mengenal namanya animisme dan dinamisme. Dalam kepercayaan itu mereka mempercayai para roh-roh atau satu benda yang gaib begitu. Dan kemudian oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan oleh Wali Songo kemudian dibelokkan menjadi percaya kepada Allah. Nah, ini menggunakan ajaran tasawuf untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang terakhir adalah dengan politik seperti tadi yang dilakukan oleh beberapa saudagar-saudagar kaya raya itu memperistri para bangsawan sehingga orang-orang juga tertarik. Orang-orang yang bukan bangsawan juga tertarik untuk memeluk agama Islam. Dan ini juga terjadi misalnya beberapa orang, misalnya Raden Fatah yang mendirikan kerajaan pertama di Indonesia, kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang kemudian para warganya juga tertarik untuk memeluk agama Islam. Ini sangat luar biasa sekali pergerakan politik pada waktu itu. Berkat peran Wali Songo, nah ini Raden Patah itu merintis didirikannya misalnya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Jadi Kesultanan Demak ini kemudian mengakhiri riwayat kerajaan Majapahit. Seorang raja yang sudah masuk Islam, maka rakyat yang ada di kerajaan tersebut akan berbondong-bondong mengikuti ajaran para pemimpinnya begitu. Saya kira hal ini cukup sampai di sini penjelasan saya. Ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, maka minggu depan bisa disiapkan membuat sebuah kelompok untuk pertemuan selanjutnya, membuat kelompok dan kita akan membahas hal ini lebih detail lagi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Wah, langsung menghilang ini Pak Fauzan. Ya, kok langsung kayak sulapan nih Pak Fauzan? Mau buka songkok ini saya, Bu.